Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Bapak Ibu kita lihat lebih dulu ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 21 sampai 23 lebih dulu, baru nanti disambung 24 dan 25. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau terangkan satu-satu dulu ya. Kita baca satu ayat ya. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan dari saudara-saudara semua itu ada yang suka berbahasa roh di tengah-tengah pertemuan jemaat. Nah, Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena mereka memang punya ciri yang seperti ini, dan ini menjadikan salah satu ajaran dari gerejanya atau dari gembalanya. Dan mereka berkata begini, kami gak mungkin bisa kalau ibadah tidak berbahasa roh. Buat saya, silahkan saja. Anda mau meyakinkan pandangan Anda benar, atau Anda akan taat kepada firman Tuhan. Terserah, buat saya tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita koreksi lebih dulu. Ya, ayat ke-21, Rasul Paulus berkata, dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Rasul Paulus itu sebetulnya dimaksud bangsa ini itu siapa sih? Yaitu bangsa-bangsa Yahudi dan kelompok bangsa-bangsa yang ketika hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, mereka itu sedang menyaksikan satu fenomena yang luar biasa. Bapak Ibu, silahkan nanti Anda membaca ya. Dalam video ini tidak saya bacakan semua ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Silakan Anda baca semua. Saya jelaskan saja peristiwa itu. Ketika hari Pentakosta, setelah Tuhan Yesus naik, ya 10 hari lagi, hari Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan. Para rasul ada di situ, ya. Kemudian di situ berkumpul, ya. Di situ berkumpul banyak bangsa. Dan mereka menyaksikan satu fenomena yang menakjubkan, yang membuat mereka bingung, tercengang. Saya bacakan mulai ayat 7 sampai 13. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka, sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, kejadian itu menjadi fenomena yang baru buat mereka. Mereka tercengang-cengang, mereka termangu-mangu. Siapa mereka? Yang kita tadi baca. Ada banyak bangsa di situ, termasuk bangsa Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan orang Mesir, orang Arab, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat itu memberikan jawaban. Ya, saudara, kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, lihat apa yang terjadi di peristiwa Pentakosta yang pertama. Mereka tidak berbahasa roh, tetapi mereka mengatakan bahasa manusia. Sehingga bangsa yang berkumpul, mereka kaget, termangu-mangu, tercengang-cengang. Bukankah mereka adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang tak pakai di tempat asalku? Itu kata mereka. Ternyata mereka itu sedang kepenuhan Roh Kudus. Artinya apa? Orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang 100% dikuasai hidupnya oleh Roh Kudus, sehingga orang ini tidak bisa mengontrol dirinya, tetapi dikontrol oleh Roh Kudus seutuhnya dan dipakai untuk memperkatakan apa yang Roh Kudus kehendaki. Luar biasa. Jelas yang dikatakan adalah bahasa manusia, berarti Tuhan memakai para rasul untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dalam bentuk apa? Bahasa masing-masing, yaitu nubuat. Ya, bukan bahasa roh. Nubuat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka memperkatakan kata-kata seperti yang Roh Kudus kehendaki, yang membuat bangsa-bangsa di situ mengerti yang disampaikan. Namun kita kembali kepada 1 Korintus 14 ayat 21 tadi. Bahwa ternyata dikatakan di dalam ayat 21 tadi, kalimat terakhir, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena apa? Di dalam Kisah Rasul tadi, ya, kejadian yang ajaib tadi, mereka itu malah bilang,
Orang ini sedang mabuk anggur manis. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat yang ke-21. Ayat 22 yang menjadi judul video saya ini tadi berkata demikian. 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia basa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Maksudnya apa? Kok bisa bahasa roh itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman? Lewat peristiwa tadi kita menyimpulkan bahwa ya bahasa roh yang tidak dimengerti oleh saudara yang mengatakan atau orang lain yang mendengarkan itu ternyata menjadi satu tanda negatif buat orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka akan kebingungan apa yang sedang terjadi dengan orang-orang ini yang sedang berkata-kata dengan bahasa roh. Sehingga dikatakan di situ bahwa bahasa roh itu adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, ya, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman merasa asing dengan bahasa roh yang diutarakan oleh orang-orang yang dikaruniai oleh karunia Roh Kudus dalam jenis berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu, namun di situ nubuat justru dikatakan adalah tanda untuk orang beriman, bukan untuk orang yang beriman, yang tidak beriman. Sebab ini menjadi tanda yang positif, ya. Nubuat ini menjadi tanda yang positif buat orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka bisa mengerti apa yang Anda katakan karena memakai bahasa mereka. Orang Mesopotamia, orang Mesir, orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Arab, semuanya mengerti sebetulnya yang disampaikan oleh Tuhan lewat para rasul. Nah, itu tadi. Mereka paham sehingga mereka berkata, bukankah mereka orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata seperti bahasa yang kami pakai di tempat asal kami? Nah, itu tadi Bapak Ibu, ya, menjadi tanda buat orang yang beriman. Sebab apa? Mereka bisa menerima kata-kata itu dan mengerti. Tetapi memang karena ya kebebalan orang-orang tertentu pada saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka sebagian orang dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 13 berkata, mereka ini para rasul maksudnya adalah orang yang sedang mabuk anggur manis. Bapak Ibu, kita lanjutkan ayat ke-23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, ya. Yang tadi saya sebutkan eh, bahasa roh itu menjadi tanda negatif buat orang yang belum percaya kepada Kristus, maka tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, Bapak Ibu, karena mereka tidak mengerti apa yang engkau sedang katakan, maka orang yang belum beriman, belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, belum mengenal dengan Roh Kudus, belum mengenal dengan
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan belum mengenal dengan karunia-karunia Roh Kudusnya, maka mereka akan mengatakan bahwa kamu yang sedang berbahasa roh adalah orang gila. Sama seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 13, para rasul dikatain mereka sedang mabuk anggur manis. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat ya ayat 24 dan 25. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu, nubuat yang disampaikan oleh Tuhan lewat para rasul di hari Pentakosta adalah nasihat untuk bangsa-bangsa yang sedang berkumpul di situ. Para tokoh-tokoh ya yang ada di situ agar supaya apa? Mereka mengerti apa yang dinyatakan oleh Allah dan mereka akan dibawa oleh Allah sebagian dari mereka itu untuk bertobat. Hanya sebagian yang berkata mereka para rasul sedang mabuk anggur manis. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat jika saudara dan saya adalah orang yang merasa yakin Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, saya percaya Anda dan saya akan menjadi orang yang taat kepada firman Allah. Dan tidak akan menjadikan ajaran gerejamu menjadi satu-satunya pandangan yang paling benar, yang padahal firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Artinya, Anda akan lebih memilih setia kepada Allah daripada setia kepada organisasi yang adalah manusia. Namun sayangnya, banyak orang Kristen yang lebih senang meyakinkan pandangannya itu sebagai sebuah kebenaran daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab sebagai suatu kebenaran yang hakiki. Bapak Ibu, kita lanjutkan. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 28. Biasakan membaca Alkitab itu satu judul bacaan. Supaya Anda tidak menyomot ayat Alkitab. Senang jika satu pasal saudara baca sekaligus. Lebih komplit, Anda bisa memahami isi bacaannya. Ini judul bacaannya adalah peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah. Perhatikan, 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Artinya giliran. Dan satu harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Bapak Ibu, itu nasihat firman Tuhan.
Kalau kita sedang ibadah dalam pertemuan jemaat, ternyata Rasul Paulus menasihatkan. Kalau ada yang berbahasa roh, maksimal 2 atau 3 orang saja. Jumlah yang cuma 3 orang saja, Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk tertib giliran satu demi satu. Dan itu pun jika dipenuhi satu kondisi, ada yang menafsirkan bahasa roh. Supaya penyataan Tuhan bisa ditafsirkan oleh seseorang tadi. Satu bahasa roh ditafsirkan. Ganti seseorang lagi ditafsirkan. Ganti seseorang lagi ditafsirkan. Tetapi jika tidak ada yang menafsirkan, baik 2 atau 3 orang ini tadi, tidak usah berbahasa roh sama sekali. Di situ dikatakan, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, ayat 28, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Wes, tidak usah bahasa roh ritek, tidak usah bahasa roh sekaligus. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Silakan berbahasa roh di dalam hati atau dengan suara yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu, di sini timbul konflik. Nasihat firman Allah ini tadi timbul konflik. Gereja zaman sekarang yang biasa berbahasa roh, bareng-bareng sak gedung, rame-rame satu gedung, nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Mereka bilang, kami tidak bisa tidak berbahasa roh. Karena demikianlah yang sudah diajarkan kepada kami. Dan lewat bahasa roh kami merasa iman kami menjadi tumbuh. Luar biasa. Bapak Ibu, saya mempersilahkan Anda memilih. Anda mau taat dengan ajaran organisasi, atau Anda taat dan takut kepada Tuhan dengan firman-Nya yang ditulis di Alkitab. Silakan Anda memilih. Dan saya tetap bisa ada di tengah-tengah saudara. Baik Anda yang taat maupun tidak. Tetapi nasihat saya di akhir video saya ini, buat Anda yang tidak taat, ujilah dirimu sendiri. Nilailah dirimu sendiri. Dengan keputusanmu itu tadi, kira-kira apakah Anda masih yakin Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, tinggal menyertai engkau selama-lamanya. Sedangkan Roh Kudus selalu memuliakan dan bersaksi untuk nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Roh Kudus yang keluar dari Bapa akan bersaksi untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Sampai di sini video saya. Jika video saya menjadi berkat buat Bapak Ibu, dengan kerendahan hati, saya mohon bagikan kepada keluarga dekat Anda, sahabat-sahabat, serta saudara yang lain, agar mereka pun mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.